Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. oke, semoga suara saya terdengar jelas ya di sana. Teman-teman, jika suara saya terputus-putus atau gimana, bisa langsung interupsi aja ya. Teman-teman aku punktur ini ya. Semuanya saya harap sudah masuk ke ruangan ini. Ini pertemuan kita yang ke-14 sepertinya, sehingga pertemuan besok Anda sudah UAS. Nah, karena mata kuliah kita ini adalah mata kuliah praktek, ya, jadi nanti Anda UAS-nya pun juga praktek. Dalam artian Anda mengerjakan proyek. Sehingga pas UAS Anda tidak perlu untuk mengerjakan soal ya, tapi nanti tetap mengikuti arahan dari kampus, apakah yang proyek itu perlu masuk ke kampus atau bagaimana. Terkadang ya, terkadang itu meskipun kita mata kuliahnya proyek, Anda sudah mengerjakan proyek, sudah mengumpulkan ke dosen, kadang kampus masih meminta Anda untuk datang pada saat UAS, meskipun cuma tanda tangan. Biasanya gitu. Tapi terkadang jika dari dosen itu sudah mencukupi, dalam artian tugas dari dosen itu sudah dianggap juga sebagai eh, presensi, maka Anda tidak perlu datang ke kampus. Gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa tetap berkomunikasi dengan kampus ya. Apakah pada saat pekan UAS itu tetap harus datang atau tidak. Sementara untuk saya dan untuk penilaian Anda sebagai peserta UAS, setelah perkuliahan ini Anda sudah bisa langsung mengerjakan tugas. Jadi untuk hari ini saya berikan sedikit materi dan tugasnya bagaimana. Pengumpulan tugas tetap pakai platform kita itu ya, kita tetap pakai GCR nanti, sehingga kita tidak perlu platform-platform yang lain, cukup itu saja sudah cukup. Anda tinggal mengumpulkan tugas sesuai dengan yang arahan dari itu sudah menjadi nilai untuk UAS Anda. Gitu ya. Nah, nanti biasanya sebelum saya setorkan ke kampus, itu saya melakukan evaluasi. Biasanya kalau evaluasi kelas ini masih terlalu rendah, biasanya saya memberikan info ke PJMK-nya, saya tawarkan ke kelas, apakah perlu atau kalian berminat mengadakan perbaikan atau tidak. Jadi misalkan nilai kelasmu itu nilai distribusi kelas ya, bukan nilai per orang ya. Nilai distribusi kelas itu masih di bawah C misal. Nah, saya tawarkan ke kelas apakah berminat perbaikan atau tidak. Kalau kelas tidak berminat perbaikan ya berarti perbaikan tidak kita adakan. Tapi kalau kelas secara kesepakatan berminat untuk perbaikan ya maka kita adakan waktu tertentu atau tambahan tugas tertentu untuk perbaikan Anda. Jadi tetap saya tawarkan ya. Bukan melulu nanti saya harus minta ini harus perbaikan nih. Situ tidak ya, tetap saya tawarkan. Gitu teman-teman. Itu untuk UAS ya, seperti itu ya. Jadi Anda nanti jangan bingung apakah perlu ke kampus atau tidak. Jawabannya ya berarti ikutin kampus. Kalau Anda harus tanda tangan segala macam. Tapi tidak perlu ketemu saya, tidak perlu ketemu dosen, tidak perlu mengerjakan soal karena nilai UASmu sudah dapat nilai dari proyek yang hari ini saya briefkan ke Anda. Jadi gitu ya. Apa UAS perlu mengerjakan soal? Berarti jawabannya tidak, karena saya tidak memberikan soal ke Anda. Mata kuliah ini mata kuliah praktek, jadi tidak mengerjakan soal, tapi mengerjakan proyek. Apakah UAS bisa dapat nilai nol? Bisa. Kalau kamu nggak ngerjakan tugas, kamu nggak ngerjakan proyek ini, atau kamu tidak mengumpulkan, atau kamu sudah mengerjakan, sudah mengumpulkan, tapi di Google Classroom belum kamu tune in, sehingga belum masuk ke GCR saya. Nah, itu juga bisa ada penilaian nol, gitu ya. Jadi kasusnya gitu, teman-teman. Misal kamu wis kerja, no, kamu wis ngumpul, no, tapi kamu nggak tune in, itu tugasmu nggak masuk ke saya, ya, nggak masuk ke dosen atau nggak masuk ke teacher, sehingga ya saya pun ngasih nilainya nilai apa gitu ya, wong kok gak ono sing dikumpulno, wong nggak ada yang dikumpulin. Nah, siapa juga bingung nih mau dikasih nilai apa nih. Nanti saya kasih nilai 50, 60, loh apanya 60 nggak ada yang dikumpulkan. Nah, nanti malah nggak jujur jadinya. Ya, hanya hati-hati pada saat itu. Diyakinkan proses-prosesnya benar-benar tercapai dengan itu. Oke,
saya briefkan untuk project UAS. Semoga sudah hadir semua ini. Saya share screen. Jika ada pertanyaan nanti tidak apa-apa ya, boleh langsung dari topik sini. Anda kalau ada pertanyaan boleh langsung ngetik di kolom chat. Nah, nanti kita bahas. Oke, semoga sudah tayang di tempat Anda masing-masing. Project Anda adalah membuat proposal requirement. Nah, ini sebenarnya sudah Anda pelajari juga yang kemarin ya, tinggal kita rumuskan bagaimana requirement-nya. Pada dasarnya, kalau kita mengatakan requirement, aneh, ketemu requirement lagi. Tulisannya requirement gitu ya, membacanya requirement. Di mana Anda ketemu requirement, itu pada dasarnya adalah permintaan. Jadi requirement itu, asal katanya adalah permintaan konsumen. Tahu? Nah, permintaan mereka seperti apa? Itulah disebut dengan requirement. Permintaan konsumen seperti itu, makanya requirement itu harus kita catat. Itu ya poinnya ya. Permintaan mereka kayak gimana, itu harus kita jawab. Itulah requirement. Sekali lagi, kebutuhan kita, kewajiban kita adalah menjawab. Menjawab apa? Menjawab requirement. Contoh, konsumen. Contoh requirement. Sekali lagi, requirement itu harus kita jawab. Requirement-nya konsumen, mereka mau sambal yang pedas. Tuh, pasti lah kamu pesan makanan kan mesti ada requirement ya. Kamu pesan makanan itu kamu macam-macam. Contoh requirement pesan nasi kotak. Tuh, sambalnya pedas. Dua, nasi putih. Tiga, kotaknya putih. Bukan gabus, misal. Terus empat, sayuran lengkap. Kemudian kelima, misal ada alat makan. Tuh, ini requirement-nya. Requirement-nya konsumen. Jadi gitu ya, jangan dipikir yang terlalu susah requirement itu kayak gimana. Kamu pesen nasi kotak aja itu tuh sudah merupakan requirement. Ya kayak iki. Tuh. Iki wis jenenge requirement. Ingat tadi kewajiban kita adalah requirement yaitu menjawab. Menjawab apa? Menjawab requirement. Nah, ini kita jawab caranya. Sambal yang pedas. Ya kita jawabnya gimana? Berarti misal cabai tambahan atau bubuk cabai. Nah, terjawab. Berarti kita bisa memenuhi sambal yang pedas. Terus nasi gurih, kita jawab dengan apa? Misal kita kasih nasi kuning atau nasi uduk. Tuh, terjawab bisa. Ingat ya, kewajiban kita adalah menjawab requirement itu. Mungkin kamu istilahnya bukan menjawab, mungkin kamu istilahnya memenuhi requirement, memenuhi permintaan konsumen. Nanti oke, okay. Ya boleh saja. Yang penting requirement harus kita jawab. Kotaknya nasi terus putihnya, berarti kita kasih kotak kertas warna putih. Satu ya. Karena mungkin iki requirement nih si konsumen nggak mau gabus apa atau istilahnya gabus styrofoam. Nah, sayuran lengkap boleh kamu jawab dengan sayur tumis atau capcay ya boleh atau lalapan gitu. Wes terjawab. Alat makan berarti sendok di misal gitu tahu sendok set ya terjawab ya. Jadi nggak boleh nih misal si konsumen itu minta requirement sayur lengkap. Terus ini kamu skip. Wes gak usah dikasih sayur, wes ngarang. Nah, misal, tidak boleh. Harus kita penuhi. Nah, cara memenuhinya bagaimana? Yang sebelah kiri ini, teman-teman, permintaan konsumen atau kita sebut requirement.
Yang sebelah kanan tanda sama dengan ini adalah kita. Berarti terserah kita bagaimana memenuhi itu. Terserah kita bagaimana menjawab itu. Kita sesuaikan dengan keadaan dan kemampuan kita. Contoh, sayuran lengkap. Kita biasanya bikin sayur tumis, kemampuan kita ya sudah. Permintaan konsumen, requirement-nya sayuran lengkap. Ternyata kita, kemampuan kita bikin capcay, ya sudah. Kita penuhi dengan bikin. Nah, kayak ini. Konsumen minta requirement alat makan. Nah, anggaran dananya cukup untuk bikin sendok plastik. Ya sudah, tidak usah maksa gawe sendok set yang harganya minimal belasan ribu. Gitu ya. Jadi, cara kita memenuhi requirement atau cara kita menjawab requirement itu tergantung pada kemampuan kita. Tidak usah memaksakan diri. Tetapi juga jangan terlalu low expectation. Low expectation misal, mereka minta alat makan. Terus mbok sendok plastik sing regane mek Rp200 sing gampang poklek iku. Nah, itu terlalu low expectation, terlalu rendah. Mereka minta nasi gurih. Terus kamu kasih nasi campur garam. Nah, nggak boleh. Terlalu low, ya. Nggak boleh juga, nanti konsumen akan kecewa. Jadi ini lagi pesannya adalah sesuaikan dengan kemampuanmu, semaksimal mungkin kamu bisa melakukan itu, tapi juga jangan terlalu rendah. Jangan bikin konsumen kecewa. Ya, sekali lagi, requirement harus kita jaga. Nggak bisa enggak, harus. Kemudian, selain requirement, jadi nanti proposalnya temukan unsur-unsurnya yang harus Anda buat. Satu, harus ada permasalahan. Dari mana? P1 atau P2 saat tugas kelompok sebelumnya. Ya, itu kan sudah ada toh P1 dan P2-nya. Kemudian permasalahan itu kalian terjemahkan dalam requirement. Kemudian yang ketiga, jawaban requirement-nya. Dan yang keempat, anggaran. Nah, tetap harus ada ya anggaran. Jadi misalkan kita mau menjawab requirement-nya dia, itu anggaran dananya gitu. Contohnya kan kemarin udah latihan ya, bikin anggaran dana dari tugas yang kemarin itu. Terjemahannya ini bisa berupa alat, yang kemarin kalian bikin itu kan sudah berupa alat, atau bisa berupa hal. Oke, kita bahas satu persatu ini. Permasalahan itu sudah kalian temukan di P1 atau P2. Nah, sehingga dari P1 atau P2 nanti kalian ketemu kesimpulan. Apakah berupa alat atau kebijakan atau berupa edukasi SDM. Kayak kemarin kamu bikinnya apa? Dan nanti kamu bikin kebijakan ya boleh, boleh saja. Oh, kebijakan juga tetap ada requirement. Edukasi SDM juga tetap ada requirement. Ingat ya, requirement itu kebutuhan. Jadi jangan membatasi diri, requirement itu hanya untuk bikin alat. Requirement hanya untuk membuat sesuatu. Nah, jangan batasi diri tentang itu. Kebijakan, edukasi itu pun juga alat, ya. Tetap seperti itu.
Itu ya, poin 1, P1 atau P2 dari tugas berkelompok. Kemudian terjemahan dari requirement. Ini nih, terjemahkan. Terjemahkan ini maksudnya ini. Jika mereka itu P1 misalnya eh, pengolahan sampah. Sehingga bikin alat pengolahan sampah. Nah, alat pengolahan sampah itu terjemahkan ke dalam requirement. Nanti silahkan minimal 5 requirement. Ya, minimal saya minta 5 teman-teman requirement-nya. Minimal membutuhkan 5 requirement. Contoh, ini tadi loh. Contoh kita yang di atas ini, sampel sampai segala macam itu sudah 5 requirement loh. Ya, gitu. Jadi gampang saja. Ya, teman-teman. Oke, semoga bisa dimengerti. Nah, 5 requirement misalkan ini kayak gimana? Misalkan masyarakat atau klien itu butuh alat sampah yang kecil. Tuh, bisa tahu? Alat sampah yang kecil. Terus, selain alat yang kecil, aman untuk anak-anak. Nah, ini kan juga requirement. Alatnya kecil, jadi bukan alat yang gede. Tuh, bisa. Alat yang kecil. Terus aman, kalau anak-anak mau main-main ke situ itu alatnya aman, bukan alat yang mematikan. Bunuh bisa. Contoh mana ya? Contoh alat tidak bikin bau, asap. Nah, karena kadang kan alat pengolahan sampah itu yang dibakar itu kan, iya sampahnya terselesaikan, sampahnya terbakar sampai terproses, tapi bikin masalah baru, gawe asap, gitu ya. Nih, kita udah tunggu berapa nih? 1, 2, 3. Ya, minta minimal 5 ya requirement. Kemudian ini, poin kedua baru Anda jawab. Di sini. Alat sampah kecil, misal Anda nanti menjawabnya alat dibuat seukuran tempat sampah pada rumah tangga. Ini secara ukuran. Mungkin nanti Anda punya sudut pandang. Permintaannya alat kecil. Anda punya sudut pandang lain. Oh, berarti alatnya saya bikin dari material-material yang kecil. Ya, berarti sudut pandangmu dari material penyusunnya. Itu juga boleh ya. Nggak harus sama kok dengan saya sudut pandang. Terus semakin kamu kreatif, semakin ini kalau saya sudut pandangnya alatnya minta kecil, berarti ukuran yang saya kecilin. Kalau misal punya sudut pandang alatnya mintanya kecil, berarti alat materialnya aja saya bikin yang dari material praktis-praktis. Atau mungkin kamu bikin alatnya dipecah-pecah. Alat A, alat B, alat C. Nah, it's okay, terserah kamu. Gitu. Terus misal aman untuk anak-anak, nanti kamu jawab di sini. Gimana caranya alat itu biar aman untuk anak-anak? Ya, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Karena semua orang mesti punya sudut pandang masing-masing. Semua orang mesti punya kreativitasnya masing-masing. Ya, itu aja. Jadi it's okay. Kemudian yang kelima, anggaran dananya. Anggaran dana ini harus matching dengan yang poin 3. Jadi terus matching. Gitu ya teman-teman ya. Wes, semoga bisa dimengerti. Ini unsur proposal. Kemudian proposalnya ini nanti silahkan dengan style atau gaya masing-masing. Maksudnya tidak harus formal. Tapi formal juga boleh. Misalkan proposalnya itu kalau tidak formal, contohnya kamu bikin kayak poster, kamu bikin kayak pamflet, itu boleh. Tapi kamu bikin proposal secara formal juga boleh. Ada kata pengantar, ada daftar isi, macam-macam gitu juga. Tidak seperti itu pun, misalkan kayak gini tidak harus formal. Pamflet segala macam boleh. Tetapi
unsur ini harus ada, gitu ya. Misal poin 2 dan poin ketiga ini kamu sajikan dalam bentuk tabel. Requirement-nya gini, jawabannya gini. Boleh saja. Terus tercapai toh unsurnya. Jadi silakan berkreativitas. Kemudian nanti dikumpulkan langsung ke GCR. Nanti siap perjelas filenya seperti apa atau gimana di GCR. Biasanya saya minta PDF aja ya. Jadi sekali lagi nggak harus formal teman-teman. Boleh kamu bikin dari Canva, misal ada cover yang lucu-lucu, misal atau cover yang mendukung, baru dalamnya isinya ini, boleh saja. Apa harus pakai pendahuluan? Ya kalau kamu bikinnya proposal itu formal, ya mesti ada pendahuluan. Tapi kalau kamu bikinnya pamflet yang lucu, misalkan mudah dimengerti, saya rasa pendahuluan bukan unsur yang penting. Ingat ya, kebutuhan saya untuk menilai Anda ini terpenuhi 4 unsur ini. Nah, bagaimana cara Anda menyampaikannya? Silakan berkreativitas. Gitu ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan, coba saya cek di kolom chat. Apakah ada pertanyaan? Kalau mau pertanyaan secara diskusi juga boleh ya, silakan bisa open mic. Izin Pak. Ya. Untuk tugas jadi kelompok apa individu Pak? Oke, tugasnya individu ya teman-teman ya. Kemarin sudah berkelompok, nah sekarang silakan dikerjakan secara individu. Tetapi yang poin 1 tadi, nah teman-teman ingat, poin 1 kan dari prioritas 1 dan prioritas 2 ya, P1 P2. Itu dari tugas kelompok kemarin. Jadi nyambung ya. Mesti nanti ada bedanya kok. Ini dikerjakan secara individu. Tapi P1 dan P2-nya mengambil dari yang kemarin-kemarin secara berkelompok. Chatnya udah ada. Oke, ada. Baik, setelah ini saya posting ke GCR ya teman-teman ya. Nanti silakan bisa dikerjakan secepat mungkin karena pekan UASmu itu seingatku minggu depan. Jadi berarti minggu depan kita pun sebagai dosen juga harus setor nilai ya. Jadi secepat mungkin dikerjakan ya dengan baik, dengan maksimal sehingga pada saat hari H pengumpulan itu Anda sudah bisa mengumpulkan dengan tepat waktu ya. Jangan sampai missing ya, eman-eman karena ini UAS. Kalau missing dapat nilai 0, wah UASmu 0. UAS itu kan persentasenya besar ya, persentase penilaiannya. Jadi kalau misal UASmu itu 0, itu akan mempengaruhi nilai akhirmu. Ya meskipun tugas misalkan kamu rajin, tepat waktu segala macam, tapi kalau UASnya 0, nah eman-eman itu ya sangat disayangkan. Karena bisa mempengaruhi pendapatan yang. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup itu ya briefnya. Silakan dipahami dengan baik. Mulai dikerjakan sekarang tidak apa-apa. Kalaupun nanti di GCR tayang suatu waktu, Anda sudah siap untuk mau. Saya rasa sudah cukup seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.